firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Hendrik Tuhan, supaya apapun yang beliau sampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan akan memberikan kami pengetahuan, memberikan kami hikmat dan juga menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami di zaman ini tidak salah mendengar pengajaran yang semakin banyak yang aneh-aneh Tuhan. Namun biarlah kami mau mendengarkan kebenaran yang daripadamu saja melalui hamba-Mu Pak Hendrik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjut doanya. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan untuk mengucap syukur, berterima kasih Tuhan mengumpulkan kami walaupun hanya berlima. Itulah yang Tuhan kirimkan. Siap mendengar firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa. Sekali lagi Tuhan pakai secara maksimum bibir hamba, pikiran hamba ini, supaya bukan opini yang keluar, tapi firman Tuhan yang keluar dari bibir dan pikiran hamba. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hidup kami siapkan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, hari ini judulnya ada yang tahu? Ada yang tahu judulnya? Apakah kita manusia berdosa? Ya, jadi gini, karena kita cuma berlima, interaksinya enak nih, seru. Kalau 500 orang ngomong susah, interaksinya angkat tangan semua, bingung saya. Kalau berlima seru, ya. Jadi nggak usah malu-malu, kita interaksi, ya, tanya jawab atau kalau saya bertanya, kalau jawabannya iya atau tidak, ya udah jawab iya, tidak. Nanti ya, nggak usah malu-malu. Dan kalau ada pertanyaan itu, kalau dijawab salah pun nggak usah malu. Orang Indonesia takut kalau jawab salah. Dulu saya begitu, rugi ternyata. Rugi di dalam sekolah dulu saya, aduh, jawab jangan ya. Karena masih punya sifat orang Indonesia, aduh nanti kalau saya salah jawab, saya salah, malu. Ternyata di sini di Amerika, orang Amerika, siapa yang tahu? Semuanya angkat tangan. Saya bingung kenapa semua angkat tangan kan gitu. Karena mereka mau kasih tahu jawaban ini, mereka punya pemikiran. Walaupun salah, profesornya nggak bilang, lu salah, lu gini. Enggak. Oke, kurang tepat. Oke, nih jawaban yang benar. Dikasih tahu. Kita jadi belajar. Ya, nggak usah malu, apalagi sama saya. Saya nggak akan bilang, wah, maaf nih bahasanya, bego banget sih. Nggak akan itu. Tapi saya akan bilang, oh itu kurang benar. Oke, itu masih oke. Tapi jawaban yang paling benar adalah begini. Atau coba pikirkan jawaban seperti ini gimana. Kan begitu. Iya. Itu namanya belajar. Di dunia ini, ya, banyak orang, ya, dibagi dua modelnya. Satu yang mau belajar, satu lagi tidak pernah mau belajar. Ya. Ada lagi model satu lagi yang terakhir, dan saya nggak pernah mau, buat saya udah nggak saya anggap. Kenapa? Sudah tahu, Nanya. tapi menganggap itu salah. Sudah tahu itu Oh. benar, menganggap itu salah. Buat saya itu udah jangan dihitung, udah mendingan. Ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2. Ada orang bilang itu bukan, itu salah. Nah, itu. Nggak pernah mau belajar. Padahal udah dikasih tahu. Nggak pernah mau belajar. Ya. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar dari kita kecil, ini di sini umurnya semua di atas 50 nih. Nggak tahu ibu pendeta mungkin masih di bawah 40 ya, Bu. Kalau kita Di nih bawah cuma 50, Pak. kenapa? Di bawah 50. Di bawah 50. Anggaplah kita satu angkatan semua. Ini udah ke gereja bukan baru 10 tahun, bukan ke gereja baru 5 tahun. Ke gereja mungkin di sini siapa yang ke gereja lebih dari 20 tahun? Ke gereja 20 tahun. Saya. Siapa? Iya. Saya juga. Ya, siapa? Semua di sini ya, lebih dari 20 tahun ya. Iya. Semua 20 tahun pergi ke gereja, diajarinnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Aduh, sampai bosan. Sampai akhirnya ketemu yang model kayak saya, ngasih tahu. Bingung. Bener nggak sih Pak Hendik ngomong nih? Hah? Bener nggak sih manusia nggak ada roh? Bener nggak sih kalau dunia ini rata, nggak bulat seperti yang kita kasih tahu? Bener nggak sih itu kalau matahari jaraknya nggak jauh tapi deket? Bener nggak sih bulan sama matahari itu ukurannya sama?
Jadi benar nggak sih? Benar nggak? Karena apa? Karena kita sudah terhimpit dengan dunia ini yang diajarkan secara universal. Sehingga lupa dengan penciptaan Tuhan sendiri. Dikasih tahu firman Tuhan berkata demikian. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Nah, ada dua macam manusianya. Yang satu bilang, Pandri ngomong sih oke-oke juga nih. Coba saya selidiki. Nah, itu tipe orang belajar. Diselidikin sama dia. Dia bilang ini nih, Pak Hendrik bilang matahari sama bulan besarnya sama. Masa sih? Menurut pelajaran sekolah, matahari gede banget. Bumi mah kecil. Betul ya, bumi sekecil. Kalau bumi kecil gitu, bulan lebih kecil lagi. Jadi kerjanya apa? Kerjanya tiap malam ngeliatin bulan. Siang-siang ngeliatin matahari. Kalau bisa bawa diukur-ukur. Bener nggak sih jadi ukuran? Iya. Ini mirip-mirip ukurannya bener ya? Iya. Katanya matahari, kalau bulan ada sinar di sini, matahari di sini jadi kelihatan sinarnya. Karena bulan itu mendapat sinar dari matahari, betul sekolah? Betul nggak? Tapi ada kenyataan, pernah lihat nggak bulan siang-siang hari? Pernah lihat nggak bulan siang-siang hari? Pernah, Pak. Pernah. Mataharinya di mana, bulannya di mana? Kok bisa ada sinarnya? Itu perlu diobservasi. Loh, kok ini ada sinarnya? Loh, kok ini gini? Dan lucunya lagi nih. Saya ini orangnya begitu. Suatu hari saya ada di California. Satu hari saya ada di California. Perbedaan antara California dengan saya 3 jam. Artinya gini, sekarang di California itu jam, ini setengah 10, berarti setengah 10 potong 3, setengah 7. Setengah 7 pagi. Setengah 7 pagi, berarti di Indonesia sekarang jam setengah 8. 8.30. Setengah 9 sekarang ya? Iya, Bu. Setengah 9 malam. Ya. Di California jam setengah 7 pagi. Suatu hari saya ada di California jam 6. Jam 6 sore. Jam 6 sore berarti jam 9 pagi di Indonesia. Saya teleponan sama adik saya. Pakai FaceTime, bisa lihat. Saya bilang, namanya Budi. Bud, coba keluar, ada matahari nggak? Ada. Oh ya? Ada matahari? Iya. Coba keluar. Dia keluar. Lihat nih, ada matahari. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu summer. Summer itu, bukan jam 6 loh. Jam 8 loh. Summer itu, mataharinya turunnya lama di Amerika. Jadi di sini nih, contoh di sini, kalau lagi summer ya, itu jam 9 masih terang. Jam 7 masih terang, masih ada matahari. Jadi saya telepon, kira-kira jam 10 lah, jam 10 pagi. Saya jam 7-an di California. Jam 10 di Indonesia. Saya bilang, ada matahari? Ada. Mana? Kasih lihat, tuh matahari. Oke, jangan kaget ya. Ini Amerika, masih ada matahari. Mataharinya ada 2 atau gimana? Ini satu di mana? Amerika di sebelah sini, Indonesia di sebelah mana? Bedanya jauh begitu. Tapi matahari bisa ada 2 di sini. Gimana caranya? Iya ya. Iya. Itu juga saya pikir kok bisa gitu ya. Iya, kok Padahal bisa? Kalau buminya bulat begini, matahari di sini ya sini gelap. Kalau matahari di sini ya sini gelap, saya gelap. Tapi ini bisa dua-duanya nyala, ada matahari, lucu kan? Itu namanya observasi. Tapi ada orang dikasih tahu, udah salah, belajar nggak mau, dilihat juga enggak, diobservasi juga enggak, bilangnya apa? Udah salah, kamu sesat, gitu. Kamu nggak benar. Tanpa argumentasi yang lain. Nah, itu tipe manusia yang nggak mau belajar. Di tahun 1700, ya tahun 1700, misalnya kita coba berbayang, kita hidup di tahun 1700. Kita semua ramai-ramai 1700. Iya. Hendrik datang ke ibu-ibu, bapak sekalian. Bapak Ibu pernah lihat petir? Di sini siapa nggak pernah lihat petir? Nah, Ibu semua, Ibu Linda, Ibu Marta, Pak John, pernah lihat petir? Pernah. Ini tahun Pernah, Pak. 1700, ramai-ramai ngomong, pernah Pak. Oke. Lalu saya bilang,
Bapak Ibu tahu nggak, petir itu bisa menghasilkan listrik. Setuju nggak? Betul. Ibu, ada yang nggak setuju kalau petir itu bisa menghasilkan listrik? Iya, ya kan yang di zaman itu kan belum ada listrik. Belum ada listrik. Berarti kalau Pak Anwar bilang betul, Pak Anwar masih mikirin tahun 2023, Pak. Mesti mikirin 1700. Listrik? Apaan listrik? Betul nggak? Iya, Apaan listrik? Mana listrik? Orang pakai listrik apaan sih listrik? Pokoknya petir itu kalau kita sambung ini sambung ono bisa menghasilkan listrik. Ya ngomong Hendrik, dibilang apa? Dibilang orang gila. Gila ini orang. iya betul. Karena mereka nggak mau observasi, karena mereka nggak mau pelajari. Yang mau pelajari cuma saya. Saya pelajari. Saya nggak sengaja pasang tiang, disambar petir. Wih, nyetrum. Apaan ini? Coba kasih ini, kasih ono. Lama-lama jadi generator. Pakai kabel, colok, ceklek, ceder, disambar petir, generator nyala, menghasilkan listrik. Ini namanya listrik. Orang nggak ada yang tahu. Tapi yang nemuin, wow. Kira-kira gitu. Sama dengan firman Tuhan. Selama ini kita belajar. Begini begono, kan? Atau dikasih tahu yang baru. Wah, gila ini orang. Betul? Tapi nggak pernah mau diselidiki. Nggak pernah mau diobservasi. Kalau sudah diselidiki, sudah diobservasi, ternyata, Pak Hendrik argumentasinya salah. Kasih tahu, Pak, Bapak kemarin ngomong begini, gini. Menurut pelajaran saya, menurut apa yang saya observasi, Bapak salah. Salahnya di mana, Pak, Bu? Salahnya di mana, Pak? Oh, ini mestinya begini. Matahari itu gara-gara begini, gini. Oh, jadi saya terbuka lagi, saya belajar baru. Betul? Itulah namanya Iya, pelajaran. Saling memberi informasi. Dan informasinya kalau dikasih terus, lengkaplah informasi itu. Setuju? iya. Kira-kira gitu. Jadi, berbahagialah kita yang sini nih, 5 orang ini, mau belajar sesuatu yang baru. Mau belajar firman Tuhan yang tiap hari, kalau ngomong, kalian kalau nggak ke gereja, masuk neraka. Ada yang pernah bilang begitu? Pendeta, kalau kalian nggak pernah ke gereja, masuk neraka? Iya banyak. Siapa yang ngomong tuh banyak? Iya banyak loh Pak. Soalnya sampai sekarang juga begitu. Gitu Eh, ya? ya bahkan hamba-hamba Tuhan nulis apa yang di status Facebook. Hmm. Berbahagialah orang yang datang ke gereja. Sebab mereka lah yang apa? Yang punya kerajaan Kerajaan surga. surga. Ih, Kasih tahu di mana masa ayatnya. Berbahagialah orang yang ke gereja. Kasih lihat ayatnya di mana. makanya ini ngarang ini pendeta-pendeta kadang-kadang. Dan jemaatnya yang nggak tahu apa-apa. Ngomong, iya bener. Jadi kalau tidur, udah hari Sabtu nih, aduh, buru-buru tidur, masuk ke gereja. Kalau nggak masuk neraka. Benar. Itu. Oke, hari ini kita belajar. Judulnya, apakah manusia itu apa? Apakah kita manusia berdosa? Iya Apakah betul. kita manusia berdosa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Sebelum kita masuk ke dalam apakah kita masuk dalam dosa, kita mesti tahu dulu dosa itu apa. Hmm. Yang melanggar 10 hukum Taurat. Ya, nggak ada ayatnya. Tapi nanti saya kasih lihat. Pertanyaannya begini. Apakah saya manusia? Iya, manusia dong. Tahu dari mana? Ya kan ada kita tulis. Ya, apakah kita manusia? Kita ini dikategorikan manusia. Kenapa? Ya karena punya otak, akal budi. Hmm. Dan serupa dengan apa? Ya Adam dan Hawa. Karena orang pertama yang menyebut nama manusia, sampai hari ini kita disebut manusia. Kalau orang pertama yang menyebut kita monyet, kita akan menyebut kita semua monyet. Betul? Betul nggak? Betul. Kalau Alkitab mengatakan begini, misalnya contoh.
Ini kita belajar berpikir, kita belajar kritis dalam hal berpikir, supaya kita nggak gampang dibohongi oleh Orang. gereja, manusia zaman sekarang. Ya. Kita lihat. Ya. Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia, karena Tuhan mengatakan manusia. Kalau bahasa Inggris, Iya. let us create man. Orang Amerika nggak akan ngerti manusia, nggak akan. Dia taunya man. We are all men. Manusia. Man, M-A-N, ya, M-E-N, man. Jadi kita ini semua manusia. Ya, kalau bahasa Chinese, ren, ya, atau ren, nggak ngerti dia man, nggak ngerti dia manusia. Woman se ren, kita ini semua orang, kita ini manusia dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Di sini siapa yang bisa bahasa Mandarin? Ibu Linda bisa? Ibu Linda bisa berbahasa Mandarin? Sedikit bisa sedikit-sedikit. OK， 能够一点一点可以啊，没有关系啦。当时我们是中国人，我不会这样怀疑 ，no problem。Kita walaupun Chinese tetap Hah? Keke ya? Oke. Kita disebut manusia di sini. Kalau bahasa Indonesia ini dirubah, dari dulu sampai sekarang dikatakan, baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan monyet menurut gambar dan rupa kita. Sampai sekarang kita bilang apa? Kita ini semua monyet. Betul? Ya Kalau betul. monyet kita sebut manusia, itu yang nama monyet kita bilang, itu manusia. Betul? Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngatain orang, biasa kan gitu masih kecil, monyet lu. Jadi sini siapa yang nggak pernah ngatain orang monyet? Angkat tangan. Saya dulu masih kecil, monyetnya orang. Kan gitu. Monyet lu, betul? Iya. Iya, Betul. iya, monyet lu. Nah pertanyaannya, kalau monyet sama monyet ngatain orang apa? Monyet ngatain monyet. Misalnya monyet bisa ngomong nih berdua nih, lagi berantem. Monyet sama monyet ngata-ngatainnya apa? Nggak jauh-jauh. Hitam lu. Hah? Hitam lu. Bukan. Orang lu. Gitu loh. Orang lu. Kenapa monyet? Kenapa? Tiap kali kalau mau manusia berantem sama manusia, kita dipakai monyet lu. Sekarang kalau kita monyet sama monyet ngatain orang lu. Katanya gitu. Kan kalau kita ngatain monyet, berarti lu goblok bener. Lu disamain sama monyet. Monyet bilang, lu goblok kayak manusia. Kira-kira gitu. Ya. Jadi, itu arti sebenarnya dari manusia. Manusia itu dibedakan dengan binatang. Salah satu perbedaannya adalah manusia punya titik-titik, binatang tidak punya titik-titik. Apakah titik-titik Akal itu? budi. Akal budi. Kenapa Pak John? Akal. Budi. Oke. Iya. Tahu dari mana? Alkitab. Di mana tuh Alkitab tuh? Di mana? Kasih tahu saya. Saya senang tuh kalau dibilang Alkitab, Pak. Itu jawaban udah skakmat. Kalau saya dikirim Alkitab, Pak. Saya skakmat. Kalau dibilang Alkitab, saya udah langsung skakmat. Gitu loh. Di mana tuh Pak ayatnya, Pak? Amsal apa ya, Pak? Amsal. Bentar, Pak. Saya gitu. Sebenarnya bukan Amsal. Ya. Ada satu cerita, ya. Ini yang pasti ada di buku Daniel tentang Nebukadnezar. Pernah dengar? Iya, Pak. Ya. Daniel berapa? Daniel 4 ya. Di mana Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dia sombong sekali. Ya, Nebukadnezar ini mengatakan bahwa Babel dia yang bangun. Jadi menara Babel itu dari dulu manusia pengen bangun. Sampai zaman Nebukadnezar juga dia ingin membangun Babel itu. Babel besar, bukankah aku yang membangunnya? Ya, jadi
Nebukadnezar ini dia sangat meninggikan diri, dia mau melebihi Tuhan. Tapi apa terjadi? Dia direndahkan Tuhan sampai jadi apa? Orang gila Lihat jadi apa dia? seperti hewan. Nah, lihat ya. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi Babel ini disebut terus, ya, Babel yang besar dengan kuasaku, kemuliaanku, untuk kebesaranku, semua untuk kuku-kuku itu semua dari setan, ya. Iya. Lalu raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Ini langsung Tuhan ngomong dari langit, ya. Yesus waktu waktu mau Baptis. dibaptis ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasih. Ini ada suara dari langit buat Nebukadnezar. Saking kesalnya Tuhan. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, 7 tahun. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia. Artinya apa? Dihalau. Diusir, dia kabur. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Bayangin. Ini manusia, karena jadi binatang, rambutnya panjang, yang tentu mungkin badannya berbulu, karena badannya ini kemungkinan besar dia nggak pakai baju ini. Kemungkinan besar dia nggak pakai baju ini. Karena dia merasa dirinya binatang. Iya. Kukunya panjang seperti kuku, kata panjang jadinya, kayak cakar. Iya, ya. Dari begini kita bisa melihat jalannya pun tidak seperti manusia pakai 2 kaki, pakai 4 kaki jalan. Jadi binatang manusia ini. Betul? Iya. Betul. Kayak yang di depan kan, ini ada yang apa heboh Pak? Laki-laki pengen Oh, berubah jadi 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 anjing. apa anjing, Itu anjing ya. ya, itu namanya orang gak waras, udah gitu yang gampang. Anjing aja nggak mau jadi manusia. Dia mau jadi anjing. Kan gitu kan kira-kira. Jadi ada satu nih masukan dari kita kecil bahwa perbedaan manusia dengan binatang adalah manusia punya roh, binatang nggak punya roh, betul? Iya, Pak. Betul? Ada yang pernah dengar nggak bahwa manusia punya roh, binatang nggak punya roh? Di sini siapa yang pernah dengar? Bukan yang pernah setuju, tapi yang pernah dengar. Pernah dengar, Pak, saya. Pernah dengar satu. Siapa lagi yang pernah dengar? Ibu Linda, Ibu Marta pernah dengar nggak? Saya. Ibu, Saya. ya pendeta. Ibu Linda pernah dengar manusia punya roh, binatang nggak punya roh? Baru kali ini. Ya, baru kali ini ya. Baru pernah dengar kalau manusia punya roh, binatang nggak punya roh. Ibu Marta pernah dengar? Pernah, Pak. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat bagaimana raja nih yang namanya manusia, raja hebat Nebukadnezar jadi binatang. Yang diambil Tuhan apanya? Rohnya. Akal budi. Jadi kalau kita diambil rohnya, kita mati. Manusia tanpa roh mati disebut. Ya. Kalau rohnya diambil Tuhan, dia harusnya mati. Kenapa nggak mati? Kenapa jadi binatang? Oh, itu kedaulatan Tuhan. Saya paling nggak suka kalau orang ditanya, itu kedaulatan Tuhan. Tanya Pak yang jawabnya gitu. Kalau Orang ditanya, juga kadang-kadang. kalau ada orang tanya segala sesuatu, kalau memang udah nggak bisa jawab, kayak saya nih, saya selalu berpikir di mana firman Tuhan. Kalau nggak ada sama sekali, saya akan bilang, nanti kita sama-sama mati, ketemu Tuhan tanya. Nah, itu kedaulatan Tuhan. Kita harus tahu di mana menaruh kalimat kedaulatan Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan model begini.
Oh, itu kedaulatan Tuhan. Nggak bisa main kedaulatan Tuhan. Nggak bisa. Karena apa? Karena Alkitab mencatat. Lihat nih, catatannya apa. Dia jadi binatang seperti lembu. Ya, nggak pakai baju. Karena tubuhnya basah oleh embun. Dia bilang, tubuhnya artinya dia nggak pakai baju. Rambutnya panjang. Kenapa? 7 tahun jadi binatang. Jadi lembu istilahnya dia. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, ini manusia ngaku nih. Nebukadnezar ngaku, aku, dia bilang, menengadah ke langit dan akal budiku kembali kepadaku. Lihat tuh. Bukan rohku kembali kepadaku. Ini akal budi. Yang membedakan kita dengan manusia adalah akal budi. Ya. Jadi itu salah satu contoh mengapa saya, yang lain terserah ya, boleh percaya boleh enggak. Saya secara pribadi saya sudah tahu bahwa saya nggak punya roh. Saya punya akal budi, dan akal budi itu yang membuat saya bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Dengan kembalinya akal budi, kita lihat, dengan kembalinya akal budi, aku memuji yang maha tinggi, Iya. membesarkan, memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kuasanya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaan yang turun-temurun. Dengan akal budi saya bisa melakukan, memuji, membesarkan, memuliakan. Itu. Yesus berkata, selamatkanlah dirimu. Kalau matamu berbuat dosa, congkel. Bukan berarti itu metafora, bukan. Itu artinya benar-benar. Kenapa? Karena konteksnya Yesus bilang, ada tertulis, ya, ada tertulis jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, apabila matamu melihat seorang wanita, lalu mengingininya dalam hatimu, kamu sudah berzina. Maka dari itu kata Tuhan, congkel mendingan matamu, supaya kamu jangan berbuat zina. Beneran itu ngomong, bukannya, oh itu metafora Pak, itu kan analogi. Bukan, karena konteksnya dia bilang, kalau matamu melihat wanita, lalu mengingininya, mendingan congkel. Pernah dengar? Pernah dengar istilah orang Indonesia? Betul. Pernah nggak istilah orang Indonesia ngomong gini? Mendingan lu masukin lagi lu ke perut emak lu. Pernah? Oh, pernah ada yang ngomong kayak gitu. Apakah itu metafora? Bukan. Lu tuh kurang ajar, masukin lagi ke ibu lu, masuk ke dalam perut gitu loh, supaya diolah lagi yang benar. Beneran, kalau bisa dimasukin lagi. Ada orang yang malas banget, tangannya nggak pernah mau dikerjain, nggak pernah mau ngapa-ngapain. Ngomong apa yang kita ngomong keluarnya? Mendingan tuh tangan lu buntungin, ketahuan. Betul? Metafora? Bukan, lu buntungin aja beneran, jadi benar-benar lu nggak bisa apa-apa, disable. Gitu. Ada orang disable, nggak punya tangan, mau punya tangan. Lu punya tangan, nggak mau kerja. Nah, itu kan repot. Kira-kira gitu ya. Jadi, ini pembukaan bagaimana kita pola berpikir. Berpikir sesuatu ya. Jadi, apakah kita manusia berdosa? Jawabannya iya. Karena buku Mazmur mengatakan, dari lahir, dari sejak kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Pertanyaannya, pada saat kita keluar jadi manusia, jadi bayi, dari bayi, pernah nggak nih kita berpikir begini? Bayi kalau meninggal kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Betul? Iya, betul. Ya kan orang bilang belum mengenal dosa, Pak. Dulu saya nih, walaupun saya waktu belajar seminari gitu, saya berpikir begini, tergantung orang tuanya. Itu pikiran saya. Kalau orang tuanya dua-duanya penjahat nih ya, bapaknya penjahat, ibunya penjahat, punya anak, baik, mati. Dosa turunan itu ngikut. Jadi anaknya Iya. masuk neraka juga. Tapi kalau bapaknya baik, ibunya baik, Kristen,
Kalau anaknya tiba-tiba mati, masuk surga. Itu pikiran saya dulu. Ya. Make sense? Make sense nggak, Bu? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Kalau orang tuanya jahat, turunin anak, anaknya mati, masih kecil, masih bayi, bayinya Iya. masuk neraka. Tapi kalau dua-duanya baik, turunannya baik, masuk surga. Kedengarannya make sense ya? Iya, betul. Iya, iya. Masuk akal sih. Tapi lama-lama setelah saya berpikir, itu bukan pikiran Tuhan, itu pikiran manusia. Kita lihat. Jadi kita harus tahu dulu, apa itu dosa? Catatan ya, ini udah sering saya ngomong, apa itu dosa? Ini harus dicatat seumur hidup, dan harus diingat seumur hidup. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya. Setiap orang yang setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah, kalau udah pakai ialah, 1 tambah 1 ialah 2. Setuju? Iya. Ini namanya definisi. Apa sih dosa? Pernah belajar? Pernah nggak ngikut kebaktian atau ngikut pelajaran Zoom yang mengatakan dosa adalah salah target? Pernah lihat? Pernah dengar? Salah target. Ya. Dalam bahasa Yunaninya, hamartia. Ya, hamartia kita lihat ya. Ya. Salah target. Betul. Ya. Nih. Ya, hamartia. Ya. Artinya hamartia, dosa. Ini doktrin ya yang mengajarkan kita bahwa dosa itu adalah kalimatnya adalah hamartia, melenceng dari target sasaran. Tuh, gambarnya begini tuh. Ya, ada bayi. Ingat nggak dulu kita main pistol-pistolan yang ujungnya ada itunya karetnya tuh. Kita targetnya yang titik ini, bayinya ditembak kepalanya, penangis. Lihat nggak gambarnya? Ada lihat? Kelihatan nggak, Bu? Nih. Iya. Iya, iya, iya. Ini kan dulu Kelihatan. kita sering main nih, kita sering main dulu ada panah-panahan yang ujungnya karet nempel di tembok gitu kan. Terus pistol-pistolan yang ada karetnya ujung tuh tembak, ceprut. Ini salah target, targetnya mesti yang ini yang bulat nih. Anaknya yang ditarget, cetot kepalanya nangis. Itu namanya dikatakan hamartia, berarti melenceng dari target sasaran. Pengertian ini lebih membuka pemahaman kita akan dosa. Pengertian ini lebih membuka pemahaman kita akan dosa. Sekalipun dosa yang dilakukan tampak begitu kecil, namun itu namanya hamartia, yaitu melenceng dari sasaran dan target yang ditetapkan Allah. Melenceng dari sasaran dan target yang ditetapkan Allah. Allah menetapkan target, manusianya melenceng. Katanya begitu. Bingung nggak? Membingungkan nggak? Menurut Bapak Ibu, membingungkan nggak? Boleh-boleh aja buat saya. Firman Tuhan sudah menjelaskan depan mata. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, udah gitu aja, gampang. Nggak usah pakai target segala macam. Udah. Kalau manusia salah target, ini bicara salah target nih ya, memanah. Iya. Yang jadi manusianya panahnya atau pemanahnya?
Nah, eh apa ya? Penama. Manusia itu ininya apa? Panahnya manusia. Panahnya. Sekarang si pemanahnya ini mau targetnya ke titik itu. Tapi karena saya manusia, saya melenceng. Yang salah, panahnya yang salah atau pemanahnya yang salah? Pemanah. Oh, panahnya, Pak. Hah? Pemanah. Panahnya, panah. Loh, kalau panahnya yang salah, emang panah bisa kalau kita nembak, panahnya bisa mau dia mau ke kanan mau ke kiri. Yang bikin salah target si pemanah. Betul? Oh, aku Panah pikir mah kan cuma apa? diem aja, dia disuruh ke kiri, dia ke kiri, disuruh ke kanan ke kanan. Kalau yang pemanahnya matanya jereng gini, mau nembaknya jantung, kenanya jidat. Betul? Enggak, saya pikir itu kalau apa? Itu yang pemanahnya itu Tuhan, Pak. Kalau Ya kan Tuhan ada yang pemanahnya Tuhan, Tuhannya salah target. Inilah yang berbahaya buat saya. Ya, so kan ada yang di apa? eh itu yang di firman Tuhan kan engkau bagaikan Tuhan, anak panah di tangan pahlawan. betul, Gitu. itu dia diambil. Jadi Tuhan memanah nih yang namanya manusia, targetnya ke sono, tapi manusianya mau mengkong. Nggak bisa. Tuhan kalau udah panah, sasarannya titik, pasti titik. Itu Tuhan. Tapi kalimat ini, buat saya bukan salah. Tapi buat saya, pengertian hamartia ini sudah hampir melenceng dari apa yang firman Tuhan katakan. Ngapain pakai hamartia-hamartian? Yang paling gampang aja dosa ialah pelanggaran hukum Allah, beres. Targetnya adalah hukum Allah. Kamu harus melakukan hukum Allah. Ini loh, Tuhan kasih hukum Allah. Ini targetnya saya, kamu harus melakukan hukum Allah. Manusianya nggak mau jalankan, that's it. Betul? Betul nggak? Artinya melanggar perintah Allah atau melanggar hukum Allah. Dosa adalah melanggar perintah Allah, melanggar hukum Allah, melanggar kehendak Allah. Itu dosa. Beres. Dan itu harus kita ingat seumur hidup. Dosa adalah melanggar perintahnya dia. Melanggar hukumnya dia. Melanggar kehendaknya dia. Itu dosa. Apa sih Pak perintahnya? 10. Ya. Kalau Yesus bilang 2. Sama aja sebenarnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini perintah Tuhan, 2 ini. Kalau 2 ini kamu lakukan, apakah kamu dianggap orang berdosa? Sebab dosa Enggak. Iya. ialah melanggar perintah Tuhan. Iya, betul. Kalau tidak melanggar hukum Tuhan, apakah itu dosa? Tidak. 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 Kalau kita sudah menjalankan seluruh hukumnya Tuhan, Pak, hukum Taurat kan ada 613, bedain. Ingat, bedain. Mana buatan manusia, mana buatan Tuhan. Buatan Tuhan cuma 10 yang diberikan di Gunung Sinai kepada Musa. Ya. Iya. Dan banyak zaman sekarang kalau kita menjalankan hukumnya Tuhan, hukum Tauratnya Tuhan, kita dibilang orang kadrun. Biarkan orang itu ngomong kadrun. Kenapa? Saya tuh ada bukti. Kita lihat buktinya. Segala sesuatu kita harus buktikan, jadi nggak sembarang ngomong. Betul? Iya. Betul. Catat ya. Ingetin seumur hidup kalau bisa. Markus 7 ayat 7. 7, ingetin. Baca baik-baik. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran perintah siapa, Bu? Manusia. Huh? 'Huh? 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 'Huh?
Ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, bukan perintah Tuhan. 613, totalnya 613, 603 itu buatan manusia. Yang buatan Tuhan cuma 10. Yang mereka ajarkan. Makanya orang pada yang banyak yang ngerti antara Taurat dengan Talmud. Yang Yesus serang dengan perintah manusia ini Talmud. Ajaran orang Yahudi, Judaism, ini Talmud. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Perintah Allah dibedain lagi. Ada perintah manusia, ada perintah Allah. Kamu abaikan. Untuk apa? Berpegang kepada adat istiadat manusia. Adat istiadat manusia apa? Mata ganti mata, kuping ganti kuping, telinga ganti telinga, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Kasih saya satu ayat. Kalau kita melanggar 10 hukum Tuhan yang ada di Ulangan 5 itu, Tuhan Allah berkata, apabila kamu melanggar 10 hukumku, maka kamu akan dirajam. Enggak ada. Musa bikin peraturan, kalau kamu melanggar ini, kamu dirajam. Tuhan yang suruh kan? Iya betul. Harus dilenyapkan dari antara bangsamu. Betul. Tapi bukan Tuhan yang mau begitu. Kalau kita contoh hari ini, saya berzina. Apakah saya langsung dirajam sama Tuhan? Enggak. Nanti nggak dirajam lagi sama Tuhan. Enggak, nanti pengadilan terakhir. Di atas sana. Cemplung seumur hidup di neraka. Itu. Siapa manusia berani mengambil keputusan untuk menghukum manusia? Itulah peraturan manusia. Itulah adat istiadat manusia. Makanya saya ini orang yang paling nggak setuju dengan hukuman mati. Sejahat apapun orang itu. Ya. Kenapa? Hukuman mati nanti di atas tuh lebih serem dibandingkan yang sekarang. Biarin aja dia begitu. Kalau hukum untuk memenjarakan orang, ditangkap, dipenjara, supaya dia bertobat, itu saya setuju. Tapi kalau hukuman mati, saya nggak setuju. Karena itu bukan ranahnya kita. Merajam orang, ya segala macam, tangan ganti tangan, mata ganti mata. Tuhan, orang nih yang kerjanya cuma matanya ngintipin orang mandi, misalnya tukang orang mandi ngintipin, ada nggak orang tukang ngintipin mandi? Banyak. Ya. Apa Tuhan datang congkel mata kita? Enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang, congkelnya mending matamu. Congkel matamu, congkel sendiri kalau kau berani. Gitu. Oh, tangannya nyolong terus, nyuri, nyopet, segala macam. Putusinnya tanganmu. Apakah Tuhan turun dari langit panggil malaikat, putusin tangan kita? Enggak. Tanggung jawab kita masing-masing. Setuju? Iya. Ini loh. Perintah Allah, perintah manusia. Yang kita jalankan sampai detik hari ini adalah perintah manusia. Perintah Allah kita abaikan beneran. Itu saja ambil. Gitu loh. Ya. Yesus berkata, ini yang ngomong raja di atas segala raja. Yesus yang ngomong, ini Yesus yang ngomong. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Hai orang munafik disebut. Ini jawab Yesus kepada mereka. Yang ngomong Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi ajaran mereka adalah perintah manusia. Jadi dosa ialah melanggar perintahnya Tuhan. Makanya saya katakan, kalau ada orang bertanya, apalagi orang seberang, saudara kita yang dari seberang bertanya, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa? Banyak yang menjawab, karena mereka mendengar iblis, karena mereka punya keinginan mata, karena punya ini, karena begini, karena begitu. No. Jawabannya apa? Jawabannya ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah.
ini. Ini jawaban. Allah memberi perintah. Ini perintahnya siapa? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Ini perintah manusia atau perintah Allah? Kalau dari kalimat ini. Allah memberi perintah ini. Yang memberi perintah ini siapa? Tuhan sendiri. Ini namanya perintah Allah. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Semua pohon boleh kamu makan. Semuanya bebas. Tapi pohon yang ini jangan kamu makan. Kenapa? Kalau waktu kamu makan, kamu pasti mati. Pertanyaannya, dimakan nggak? Dimakan. Kalau klinisnya ada tuh. Dimakan. Dimakan. Jadi yang dilanggar apanya? Perintahnya. Perintah. Makanya jelas. Yohanes itu sangat jelas sekali. Dia ngerti sekali. Bukannya salah target. Dosanya si Adam adalah melanggar perintahnya Tuhan. Disuruh jangan makan, dia makan. Ya. Iya. Itu. Jadi kita mengerti dulu arti dosa secara Alkitab itu apa. Mesti ngerti ini dulu satu. Kalau udah ngerti, kita akan masuk bagian yang seru nih. Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Apa yang kita pelajari? Pasti engkau mati. Yang mati apanya? Hubungannya sama Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Oke, apalagi? Ayo, Bapak Ibu, kita berinteraksi. Apa yang mati? Setelah Adam dan Hawa makan, dikatakan engkau pasti mati. Yang mati apanya? Rohnya. Rohnya mati. Yang satu tadi bilang hubungannya. Terus apa lagi? Ayo. Yang mati apanya? Ya. Itu yang kita pelajari. Yang mati rohnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pada dasarnya yang mati, ya badannya. Semuanya. Bukan rohnya. Badannya yang mati. Bukan hubungannya aja. Badannya semua mati. Waduh, ngeri juga ya. Ngeri. Ngeri akibatnya. Artinya apa? Kalau kamu melanggar perintahnya Tuhan, konsekuensinya kamu harus mati. Kalau kamu melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, melanggar hukum Tuhan, konsekuensi dari pelanggaran ini, konsekuensi dari dosa ini adalah mati. Dengan demikian Kristus hadir ke dunia ini untuk apa? Untuk reverse atau reverse. Memutar balik atau bukan memutar balik, mengembalikan kematian ini jadi kehidupan kekal. Kedatangan Kristus di dunia ini untuk menebus dosa, orang pada nggak ngerti yang ditebus dosa itu maksudnya apa. Yang ditebus itu kematian kita. Manusia badan kita. Supaya apa? Nanti pada saat dia datang kedua kali, kita bisa dibangkitkan kembali. Yohanes 5. Amin. Yohanes 5. Kita buka. Ini salah. Ya. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Hukuman mati udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Sebab ia sudah pindah dari dalam maut. Maut kematian ke dalam hidup.
Tujuan Kristus datang ke dunia ini untuk mereverse apa yang menjadi programnya Tuhan mula-mula. Adam dan Hawa pada saat mereka diciptakan mula-mula, mereka nggak bisa mati. Yang membuat mereka nggak bisa mati apa? Wah, Bapak ini ngomong, ini apa namanya, opini pribadi. Opini pribadi dari mana? Saya mau kasih tahu ayatnya. Kenapa kita bisa hidup nggak mati? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu. Kita ini debu, ya, debu tanah, ya, bukan roh. Kita ini debu tanah. Kita nggak punya roh. Kita ini debu tanah. Terserah mau percaya nggak percaya nggak apa-apa. Nggak punya roh. Lebih gampang mana? Menyelamatkan tubuh atau menyelamatkan roh? Gimana caranya menyelamatkan roh? Pernah lihat juga enggak? Tapi tubuh depan mata kita harus diselamatkan. Jadilah tubuh ini persembahanmu yang kudus dan tak bercacat celah. Itulah persembahan yang Sejati. sejati. Ada di mana? Roma 12. Roma 12 ayat Roma 1. Roma 12 ayat 1. Betul. Ini nggak akan kemana-mana, akan lari. Ya, lihat. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, bukan rohmu, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Makanya Tuhan bilang, jangan nyolong, jangan nyuri, jangan zina, jangan berdusta, dan jangan mengingini, hormati orang tuamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seluruh tubuh. Bagaimana caranya kita hidup kudus, roh yang kudus, yang berkenan, gimana caranya? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau untuk bisa nggak mencuri, bisa. Untuk bisa untuk nggak nipu, bisa. Untuk bisa nggak bohongin orang, bisa. Untuk bisa nggak mengingini istri orang, bisa. Untuk bisa nggak berzina, bisa. Tubuhnya dilatih, bukan rohnya. Gimana cara ngelatih roh? Oke. Tadi mau ngomong apa ya? Roma 12. Hidup kudus yang itu, ya. Jadi kita ini dosa adalah melanggar hukumnya Allah. Adam itu jatuh dalam dosa karena dia melanggar perintahnya Allah. Maka Yohanes menulis, kamu berdosa karena kamu melanggar perintahnya Allah. Perintahnya apa, Pak? Perintahnya yang 10 yang diberikan Musa di atas gunung Sinai. Lalu bagaimana dengan kalimat manusia pasti akan mati? Karena mati dia secara tubuh. Maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu percaya kepada dia, kamu tidak turut dihukum, tapi kamu akan pindah dari maut ke dalam hidup. Lalu di mana ada kalimat maut? Yaitu Roma berapa? 6 ayat 23 yang paling terkenal. Sebab upah dosa, sebab konsekuensi dosa adalah kematian. Konsekuensi dosa, Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu pasti mati. Konsekuensi, kalau kamu makan, upahmu adalah mati. Ini. Tapi karena Tuhan begitu baik, karena karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup, kamu pindah dari maut ke dalam hidup yang kekal di dalam Kristus Tuhan kita. Ini loh maksud dari dosa. Maksud dari penyelamatan. Pak, tapi kenapa Adam kok kalau dibilang hari itu juga kamu pasti mati, kok dia nggak mati? Adam mati umur 900 loh. Dibutuhkan waktu 900 tahun kemudian untuk si Adam mati. Pertanyaan yang spektakuler. Kalau saya jawab ditanya orang, Pak, kenapa kalau Bapak ngomong begitu, kenapa Adamnya nggak mati hari itu juga kalau bilang badannya? Lalu saya jawab, Iya betul. ya. Lalu saya jawab,
Itu kedaulatan Tuhan. Sambit pakai bakyak. Si Hendrik ini. Udah berani bilang. Iya. Udah berani bilang. Kalau manusia itu mati secara tubuh. Tapi kenapa dia nggak mati sampai 900 tahun? Dia bilang itu kedaulatan Tuhan. Sambit pakai bakyak. Biar benjol. Karena ada jawabannya. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Pak Hendrik ngomong boleh saya terima. Tapi gimana caranya? Si Adam kok nggak mati hari itu? Jawabannya. Nih kasih lihat. Yang jawab bukan saya loh. Ya. Catat ini penting. Sebab kamu tahu. Nih yang sudah jadi orang Kristen 20 tahun ke gereja. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Siapa nenek moyangmu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, hidupmu tuh kamu warisi hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan, sudah dibilang jangan makan, kamu makan. Tapi kamu telah ditebus. Ditebus. Telah. Artinya sudah atau belum? Sudah. Sudah ditebus. Pertanyaannya, ditebusnya kapan? Oh, pada saat Yesus di kayu salib. Entar dulu. Baca dulu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Tuh, Pak, di kayu salib Yesus menebus kita. Entar dulu, baca yang benar. Maka saya bilang, baca mesti benar, observasi mesti benar. Studi mesti benar. Supaya apa? Supaya kita satu perahu. Kalau kita berlima satu perahu, ada orang nyemplung ke dalam perahu lain, berarti dia kagak ngerti jalannya perahu kayak apa. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nggak disebut di kayu salib. Dikatakan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, tak bernoda, tak bercacat. Pak, ini ditebus nih. Telah. Berarti sudah ditebus. Kapan ditebusnya? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pertanyaannya, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa belum? Sebelum dunia dijadikan, pertanyaannya, Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa atau belum? Halo? Ibu-ibu, bapak-bapak? Halo? Suara saya masih ada? Bapak, Ibu? Ada, Pak. Ada. Ada. Ini saya tanya ini. Belum tidur. Karena Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya Adam dan Hawa ini sudah jadi atau belum? sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, Adam dan Hawa sudah jadi atau belum? Sudah ya? Belum dong, bukan dunia belum dijadikan. Dunianya belum ada. Jadi jauh sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum Adam dan Hawa dijadikan sebagai manusia, jauh sebelum Adam dan Hawa makan itu pohon, makan itu buah, jauh sebelum Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, Yesus telah dipilih sebagai apa? Sebagai mana? Tebusan. Sebagai darah yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tapi karena kamu ini siapa? Nenek moyang. Tapi karena nenek moyangmu itu yang konyol, si Adam dan Hawa, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bukan pada akhir zaman, bedain. Zaman akhir sama akhir zaman. Artinya apa? Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus sudah dipilih oleh Bapa di surga sebagai korban penebusan. Sudah ada di dunia roh. Kalau saya bicara dunia roh, bukan berarti kita punya roh.
Dunia roh ya dunianya mereka. Dunianya Tuhan, dunianya malaikat. Di dalam dunia roh, Kristus sudah dipilih, telah ditebus, berarti telah disembelih. Sebagai metafora, dia sudah dikorbankan, sudah menjadi korban. Korban apa? Korban tebusan untuk si Adam dan Hawa. Kenapa mereka nggak mati? Karena pada saat mereka makan, Kristus turun tangan, Kristus maju di depan Bapa di surga. Lihat saya sudah dipilih untuk manusia ini. Harusnya mereka mati. Tapi karena Kristus, mereka jadi nggak mati. Tapi karena kita, dia harus turun. Supaya apa? Penebusan secara fisik nyatanya itu akan terjadi setelah dia memperlihatkan kepada dunia. Inilah saya yang sudah dipilih sebelum kamu dijadikan. Dan pernyataannya itu di kayu salib terlihat oleh manusia. Inilah dia, Anak Allah yang Maha Tinggi, yang menebus dosa umat manusia. Kenapa Adam dan Hawa nggak mati? Karena Yesus sudah menjadi tebusannya. Bukan kedaulatan Tuhan, bukan. Karena dia sudah dipilih. Sehingga kita bisa selamat. Jadi, kita mesti mengerti apa itu dosa. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita. Pertanyaannya, kita ini pada lahir sudah berdosa? Yes. Berdosa dalam arti apa? Dalam arti Roma 6 ayat 23. Ya. Ini, lihat ya. Aduh, di mana ya? Ya udah, kita baca dari depan aja deh. Ya. Jadi gimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi kalau orang sudah diserahkan menjadi seorang hamba, menjadi budak, ya budaknya siapa? Budaknya orang Kristen atau budaknya orang setan? Kalau budaknya orang Kristen, ya udah kamu ikutin kehidupan mereka jadi orang Kristen, kamu harus percaya. Dan itu memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi kalau mau menjadi budaknya orang setan, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Tetapi syukur kepada Allah. Dulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Karena kamu telah dimerdekakan dari dosa. Tuh lihat. Dimerdekakan dari dosa artinya dimerdekakan dari pelanggaran hukum Tuhan. Kenapa? Karena hukum Taurat diberikan kepadamu supaya kamu taati. Karena kamu taati, kamu merdeka dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, bukan rohmu,
menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita harus hidup kudus tak bercacat celah. Efesus 1 ayat 4. Sebab pada waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Menjadi hamba dosa, kita tidak tahu apa itu kebenaran. Kita tidak tahu kalau berzina itu salah. Kita tidak tahu kalau mencuri itu salah. Kita tidak tahu itu segala macam dan semacam. Itu salah. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang karena kesudahannya semuanya itu ialah kematian. Sesuai dengan 23. Upah dosa ialah maut, kematian. Tapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini jelas sekali. Artinya apa? Tadi ada pertanyaan. Bagaimana dengan bayi? Saya bilang dulu saya percaya kalau bayi itu tergantung bapak ibunya. Ternyata enggak. Bayi tidak tahu apa-apa. Bayi tidak bisa berbuat dosa. Bayi belum tahu apa-apa. Dia nggak tahu apa-apa. Disinilah letak jawaban. Kedaulatan Tuhan. Saya nggak bisa bilang bayi ini masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ada bukti dia melanggar perintah Tuhan. Gimana caranya dia mau melanggar perintah Tuhan? Ngomong aja nggak bisa. Mau membunuh orang nggak bisa. Mau mencuri nggak bisa. Mau mau berzina nggak bisa. Terus mau bikin patung nggak bisa. Apa nggak bisa? Cuma bayi. Bagaimana saya bisa mengatakan bayi ini bapaknya jahat masuk neraka atau surga? No. Di sini letak kedaulatan Tuhan. Bukan saya yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Dulu saya berpikir begitu. Karena saya pikir karena bapaknya Kristen, maknya Kristen, anaknya pasti Kristen masuk surga. No, ternyata bukan begitu. Kalau kita mengatakan itu, berarti Tuhan nggak adil. Ya. Tapi keadilan Tuhanlah yang akan menentukan. Apakah bayi ini masuk surga atau neraka. Tapi yang jelas, kita semua sudah dikandung di dalam dosa. Artinya dosa itu apa? Kematian. Kejadian 3 yang Kejadian 2 ayat 16 tadi. Kita melanggar apa yang Tuhan berikan, hukumannya adalah mati. Kita mau hidup kudus, hidup suci, berantakan, agamanya apa saja bebas, semua orang pasti mati. Itulah upah dosa. Jadi setiap orang, setiap manusia, pada saat dia lahir, dia sudah menerima yang namanya kutukan dosa. Kutukan dari mana? Kutukan dari Tuhan di Kejadian 2 tadi. Karena pelanggaran si Adam dan Hawa. Kita semua keturunan dia. Kita ini keturunan daging. Keturunan Adam dan Hawa. Pasti kalau daging yang pertamanya mati, daging yang sekarang pun ikut mati. Tapi puji syukur kepada Tuhan yang memberikan anaknya sebelum dunia dijadikan. Dan dinyatakan dalam zaman akhir di kayu salib. Dan dari kayu salib sampai detik hari ini, kita memperoleh keselamatan apabila kita melakukan seluruh perintahnya. Kata Yesus mengatakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus berkata demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk memberitahu kita, turutilah perintahnya. Perintahnya dia siapa? Perintah Bapaknya. Kalau kita menuruti perintah Bapaknya, kita menuruti perintahnya dia. Dan apabila kita menuruti perintahnya dia, kita tinggal di dalam kasihnya. Apabila kita tinggal di dalam kasihnya, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Ia menghapus segala
hukum dosa, yaitu kematian. Dan di dalam Dia tidak ada kematian. Dosa adalah melanggar hukum Allah. Kematian. Artinya, Ia menghapus segala pelanggaran hukum Allah. Dan di dalam Dia tidak ada yang namanya pelanggaran hukum Allah. Kenapa? Karena Dia sendiri menjalankan semua perintah Allah. Maka tidak ada kalimat dosa. Dia tidak berdosa. Kristus tidak berdosa. Ini dia sebut Dia tidak berdosa. Tapi kalimat selanjutnya, karena itu setiap orang, you and me, Bapak-bapak Ibu sekalian dengan saya, yang tetap berada di dalam Dia, artinya yang tetap berada di dalam ketidakberdosaan itu, yang tetap berada di dalam tidak melanggar hukumnya itu, tidak berbuat pelanggaran lagi. Tidak berbuat dosa lagi, artinya tidak berzina lagi, tidak mencuri lagi, tidak menipu lagi, tidak mengingini lagi, menghormati orang tua, mengasihi Tuhan, tidak membuat patung, dan sebagainya. 10. Enggak lagi. Karena kita ada di dalam Dia. Yang ada di dalam Dia, ada di dalam seluruh perintahnya. Tapi orang yang tetap melanggar hukumnya Tuhan, melanggar perintahnya Tuhan, dikatakan tidak melihat, tidak mengenal Dia. Jadi, pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita melakukan seluruh perintahnya. Kita bukan manusia berdosa lagi. Mungkin ada pertanyaan. Pak, bagaimana dengan orang-orang di luar pulau sana yang tidak pernah mengenal Kristus, tapi menjalankan seluruh perintah Tuhan? Gimana? Seluruh perintah Tuhan ada 10. Dia bisa jalankan tanpa Kristus. Firman ini jelas mengatakan, setiap orang yang ada di pulau, ya, yang berada di dalam Dia, tidak berdosa lagi. Artinya, yang berada di dalam perintahnya Dia, tidak berbuat dosa lagi. Ini jelas sekali. Sangat jelas sekali. Artinya, kalau ada orang-orang, saya nggak ngajarin ya, di luar Kristus ada keselamatan. Tapi kalau ada circumstances atau apa itu circumstances? Lingkungan di mana tidak ada Alkitab, di mana tidak ada Injil, di mana tidak ada Kristus di sana. Tapi ada hukum Taurat. 10. Dijalankan oleh manusia. Manusia itu disebut manusia yang tidak berdosa. Kenapa? Dia tidak pernah melanggar perintahnya Allah. Di mana Pak ayatnya, Pak? Roma 2. Ya. Apabila bangsa-bangsa lain, apabila pulau-pulau lain, apabila kota-kota lain, apabila kampung-kampung lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Yang dihukum Taurat, di sini Taurat bukan Talmud. Hukum Taurat itu 10. Apa yang dituntut 10 hukum Tuhan, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka tidak mengenal siapa Tuhan, tapi memiliki hukum Taurat atau menjalankan 10 hukumnya Tuhan, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan, ada pertanyaan, gimana caranya Pak? Mereka nggak kenal Tuhan, Tuhan nggak pernah kenal Allah, nggak kenal Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kok bisa ada hukum Taurat? Nggak heran, kenapa? Ini penting sekali. Nggak heran karena, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya, ini ada di Ibrani 10:16. Ya, kita lihat. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Lihat.
Artinya apa? Artinya Roma 2 ini dikatakan, dari mana bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat bisa melakukan hukum Taurat? Karena ada hukum Taurat tertulis di dalam hati mereka sejak mereka diciptakan. Karena mereka ciptaan Tuhan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Rupa itu artinya atributnya Tuhan. Atributnya Tuhan apa? Hukum dan perintahnya dia. Maka dari itu, nggak heran kalau ada orang yang namanya ateis, kalau mau korupsi, nggak pernah langsung korupsi, nggak ada. Hatinya bilang jangan korupsi, otaknya bilang korupsi. Nggak heran. Orang beragama lain bisa korupsi. Hatinya dia katakan jangan korupsi. Deg-degan dia mau korupsi. Kenapa? Urusannya gantung. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan jelas mengatakan tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Jangan berzina, jangan berzina, jangan berzina. Jangan nipu, jangan nipu, jangan nipu. Jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri. Jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh. Tapi pikiran mereka saling nuduh dan saling bela. Yang saya bilang, colong aja, tipu saja, korupsi saja. Ini sama ini nggak nyambung. Hati dengan pikiran nggak nyambung. Dia bilang jangan, pikiran bilang ambil. Itu Roma 2. Jadi jelas, kalau ada bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan siapa dia, tapi melakukan seluruh perintahnya Tuhan, mereka disebut orang tidak berdosa. Tapi konsekuensi dosanya, yaitu kematian. Semua orang harus mati. Mau hidupnya benar kek, mau hidupnya nggak benar kek, mau Kristen kek, mau Buddha kek, mau Hindu, mau itu semua pasti mati. Pasti. Karena itu ada konsekuensi dosa. Tuhan sudah katakan di Kejadian 2, apabila kamu makan, kamu pasti mati. Sekarang Kristus turun ke dunia ini untuk mengembalikan ciptaan dia yang mula-mula. Dia akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah berada di dalam dia. Untuk kembali kepada konsep mula-mulanya. Hidup sesuai dengan perintahnya dia. Nanti ada pertanyaan. Bisa nggak Pak? Manusia itu nanti jatuh dalam dosa di surga nanti. Kenapa? Karena ada setan, malaikat kok bisa berdosa? Manusia bisa nggak berdosa? Jawabannya tidak bisa. Karena dikatakan, engkau akan menjadi milikku. Ya. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidaklah usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Kita menjadi miliknya Tuhan. Kita ada di dalam Kristus. Kita menjalankan seluruh hukumnya dia. Pada saat kita masuk ke dalam dunianya Tuhan, masuk dalam kerajaannya Tuhan, di mana hukumnya berlaku, kita sudah terbiasa dengan hukumnya. Tidak mungkin kita bisa berdosa lagi. Tidak mungkin kita melanggar hukumnya lagi. Karena apa? Karena hukumnya ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Kalau kitanya bisa berdosa, Yesus pun ikut berdosa. Kenapa? Karena dia di dalam kita. Ini bicara di kerajaan surga nanti. Kalau dikatakan bisa nggak kita? Tidak bisa. Tapi kenapa malaikat bisa? Karena mereka diciptakan tidak serupa. Tapi hanya gambar. Mereka cuma roh. Apa yang mau diselamatkan? Roh itu kekal. Manusia tidak kekal. Kita akan mati, kita akan diberikan hidup yang kekal. Bahwa kita terdiri dari tubuh dan daging dan tulang. Roh tidak punya tubuh, tidak punya daging, tidak punya tulang. Maka dari itu akan ada yang namanya kebangkitan tubuh, bukan kebangkitan roh, tapi kebangkitan tubuh. Tubuh kita ini yang secara begini akan dibangkitkan kembali. Karena dosa sudah dikalahkan. Artinya maut sudah dikalahkan.
kita bisa dihidupkan kembali. Dan Kristus memberi contoh bagaimana cara mengalahkan maut. Dia hidup lagi. Kalau dia yang berupa manusia bisa hidup lagi, kita manusia pun yang ada di dalam dia bisa hidup lagi. Jelas? Dosa kita harus tahu. Konsekuensi dosa kita harus tahu. Kebangkitan tubuh kita harus tahu. Kalau kita sudah mengenal tiga ini, kita tidak lagi menghakimi orang. Lu masuk neraka, lu masuk surga. Itu urusan Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi kita tunjuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah tidak berbuat dosa lagi? Apakah kita sudah menjadi orang merdeka? Apakah kita sudah manusia tidak berdosa lagi? Kalau belum, ayo. Mulai hari ini. Tinggalkan dosa. Tinggalkan pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Tinggalkan yang namanya melanggar hukum Tuhan. Jalani hidup ini dengan kekudusan. Jalani hidup ini dengan kesucian. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Roma 12 ayat 1. Dan kita sudah di program Tuhan. Di program Tuhan. Ini yang dikembalikan Tuhan. Ya. Roma. Di mana ya? Efesus. Roma kok Roma. Efesus. Ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus, kita telah dipilih, kita sudah diprogram sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya apa? Pertanyaannya. Programnya dia supaya kita kudus. Tak bercacat celah di hadapannya. Inilah manusia-manusia yang ada di dalam kerajaan surga. Kudus, tak bercacat di hadapannya. Jangan sampai kita kedapatan cacat. Jangan sampai kita kedapatan tidak kudus. Kalau kita tahu kita ada cacatnya, kita tahu ada ketidakkudusan dalam hidup kita, rubah mulai hari ini. Supaya pada saat dia datang kedua kali, dia mengenal kita. Akankah ku dapatkan iman di bumi? Yesus sudah bicara begitu. Kita mesti hati-hati. Akan dapatkah aku lihat iman di bumi? Seperti zaman Nuh, maka kedatangan anak manusia sama seperti itu. Yang diselamatkan cuma 8. Dari sedunia, 8. Kita hidup di zaman Nuh sekarang. Dari 7 miliar orang. Jangan sampai tinggal 8 yang diselamatkan Tuhan. Jangan. 6 orang sekarang ini sudah masuk dalam bahtera Tuhan. Hiduplah kudus. Hiduplah suci. Tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran kita. Jangan pernah kita sentuh lagi. Toel pun jangan. Kita pikirkan hal-hal yang di atas. Pikirkan hal-hal yang roh. Pak, kita kan hidup dalam daging. Kita kan hidup dalam dunia. Oke, saya juga hidup dalam daging, hidup dalam dunia. Kasih saya satu ayat saja, satu aja. Di dalam firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup dalam daging. Yang mengajarkan kita untuk hidup dalam keduniawian. Kalau ada, kita bubar hari ini. Jangan jadi orang Kristen. Setuju? Nanti saya akan beri pertanyaan. Pertanyaan yang baru. Yang Bapak Ibu belum pernah dengar. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami belajar mengenai dosa. Kami belajar, kami tahu. Upah dosa. Konsekuensi dosa adalah kematian. Tapi puji syukur karena kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami Kristus untuk hadir di dunia ini untuk mengalahkan kematian itu. Sehingga kami yang percaya kepadamu, kami yang melakukan seluruh perintah, melakukan seluruh 10 hukum, bisa dibangkitkan kembali menjadi
program mula-mulai Tuhan, yaitu kudus tak bercacat celah di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini tidak jatuh ke dalam tanah yang tidak subur, tapi tanah yang subur di dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan sendiri akan menyiraminya, menjadi kekuatan dan kesempurnaan di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke Bu, silakan Bapak John. Terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan? Ibu Dewi, apa kabar Bu?